Maka bagian selanjutnya adalah sisi yang berlawanan ya. Sisi yang berlawanan. Jadi kalau modelnya seperti ini berarti yang ini saya klik ya, seperti ini. Ini saya jadikan host, bagian ini juga saya jadikan host. Setelah selesai, saya akan buat start surface-nya. Nah, start surface-nya saya mulai dari sini, kemudian end surface-nya saya mulai akhiri di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah saya akhiri end surface-nya seperti ini, kita tinggal klik finish ya. Nah, ini sudah jadi satu buah tulangan. Nah, ini tinggal kita atur rebar setnya, maksimum spacing, saya samakan jaraknya menjadi 150 ya. Ini saya atur untuk jaraknya di sini, saya klik dulu. Oke, seperti ini. Ini masih jarak 100 ya. Ini saya ganti 150. Nah, di sini kita bisa melihat modelnya. Nah, modelnya sudah cukup I never thought I'd feel like this. Terima kasih bagi teman-teman yang masih terus setia di channel saya ini, dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini atau baru bergabung di channel saya ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe. Jika merasa video di channel saya bermanfaat, silakan di-like dan di-share bagi teman-teman yang membutuhkannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tutorial Revit, tetapi dengan konsep menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya ya. Nah, subscriber saya ini bertanya seperti ini. Eh, Terima kasih banyak Pak balasannya. Di sini berikut Pak, yang ingin saya tanyakan adalah pembesian yang saya lingkari harus dimodelkan secara manual atau bisa dengan tool ya Pak. Sudah saya buat maksimum spacing tapi tidak bisa mengisi footplate-nya Pak. Apakah ada cara lain? Nah, oleh sebab itu untuk menjawab ini saya sudah meminta gambarnya. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini modelnya. Jadi di sini subscriber saya ini adalah mahasiswa dari salah satu universitas ya. Di sini dia mengirimkan bentuk dari penulangannya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau melihat bentuk seperti ini, berarti di sini untuk pembesiannya pasti tidak bentuknya tidak beraturan ya. Artinya bentuknya ini ada bagian sedikit yang naik ke atas. Nah, saya sudah coba memodelkan di dalam Revit ya. Modelnya kurang lebih seperti ini. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Tetapi yang saya membagikan di sini adalah bagaimana caranya dan apa yang terjadi dengan konsep yang seperti ini ya. Nah, konsep seperti ini biasanya dilakukan atau pembesiannya ini dibuat dengan cara menggunakan sketch rebar ya. Kalau tidak menggunakan sketch rebar, mungkin dia menggunakan template biasa ya. Nah, pada potongan yang sudah saya buat ini, kita klik kanan, saya go to view. Nah, biasanya konsep membuatnya seperti itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Kita ke menu structure, kita ke rebar, kita klik OK saja. Nah, di sini biasanya di sketch ya. Nah, ini model pembuatan secara standar ya. Jadi mungkin modelnya seperti ini. Oke, nah, dan seperti ini. Nah, ini kemudian diklik finish edit mode. Jadi yang saya bagikan ini adalah cara membuat yang kenapa sampai tidak bisa eh, tergambar dengan baik ya di sini. Ini saya coba tampilkan ke visibility grafiknya, saya naikkan ke unobscured ya, biar bisa terlihat ketika saya mengganti ke dalam display set. Nah, bentuk tulangan yang dibuat dengan sketch seperti ini. Nah, tetapi permasalahannya ketika objek tulangan ini kita klik, lalu kita melakukan rebar set di sini dengan maksimum spacing, maka hanya akan sebatas ini ya, hanya akan sebatas ini. Kenapa hanya sebatas ini? Karena bagian yang memiliki ukuran yang sama kurang lebih hanya seperti ini. Nah, jika kita paksakan menariknya seperti ini, dia memang akan bisa ditarik ya, bisa di-adjust. Saya coba tampilkan seperti ini. Ini bisa bisa di-adjust seperti ini, tetapi yang menjadi permasalahannya adalah tulangannya tidak akan masuk ke dalam betonnya ya di sini. Nah, seperti ini. Jadi seperti yang disampaikan di dalam pertanyaannya ini,
saya sudah buat maksimum spacing, tapi tidak bisa mengisi footplate-nya. Jadi ini yang dimaksud ya, tidak bisa masuk ke dalam footplate-nya. Jadi besinya nongol di luar ya, seperti itu. Kalau saya terjemahkan. Nah, dari satu sisi sih oke seperti ini. Tetapi kalau kita melihat sisi yang lain, maka dia akan timbul seperti ini. Nah, terus seperti apa solusinya mengatasi desain yang seperti ini? Nah, sebenarnya ada banyak cara ya, tetapi yang saya membagikan di sini adalah cara yang paling praktis. Nah, kenapa saya sampaikan paling praktis? Karena cara yang saya akan bagikan ini adalah cara tidak menggunakan plugin. Justru saya akan share pemahaman kita bagaimana kita menggunakan perintah-perintah dasar Revit dengan baik dan benar. Nah, pertama, ketika kita pilih rebar di sini, kita klik OK ya. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa tool ya. Ini contoh saya tampilkan di sini. Pada placementnya bisa menggunakan freeform dan bisa menggunakan sketch. Nah, yang tadi itu menggunakan sketch ya. Jadi di sketch dulu tulangannya kemudian dilakukan rebar extension, tapi ternyata tidak berhasil. Nah, yang kedua ada distribution-nya. Nah, distribution ini ada align dan ada surface. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, silakan ditulis di kolom komentar apakah video dengan menggunakan align dan surface ini harus dibuat atau tidak. Jika banyak yang minta, maka akan saya lanjutkan. Kemudian ada star surface. Nah, tool-tool ini sangat berguna. Tool-tool ini sangat berguna. Dan untuk itulah tool ini dibuat. Jadi dibuat untuk kondisi yang tidak ada atau tidak biasa ya, desainnya tidak biasa. Nah, oke, di sini saya lanjutkan. Jadi pertama saya ke rebar, kemudian saya klik OK saja. Nah, pada bagian tab properties di sini sudah ada rebar ya. Rebar bar dengan kode H12. Ini berarti besi 12 ya. Saya edit type seperti ini. Nah, ini besi 12. Nah, kemudian di sini saya kecilkan ya. Saya misalkan mau ganti ke besi 16, tetapi star band diameternya ini saya ganti ke 16 juga ya, seperti ini. Oke, atau mungkin bisa juga 19, tidak masalah. Ini adalah band yang akan digunakan untuk sebagai tulangan pokok ya. Nah, setelah itu di sini saya klik OK atau apply seperti ini lalu saya pilih OK. Nah, selanjutnya jangan dulu diapa-apakan pada menu properties. Nah, kita masukkan di sini. Yang pertama, untuk hook edge star-nya kita masukkan 135 degree. Oke, kemudian untuk hook at end-nya kita juga masukkan 135 degree. Nah, setelah itu untuk grafiknya pada view visibility state-nya ini kita klik kemudian kita centang ya, ini view unobscured ya. Kita klik OK. Nah, gunanya apa? Agar ketika kita membuat tulangan kita langsung bisa melihat dalam bentuk visual define ya, define yang baik. Oke. Nah, setelah itu kita klik host. Nah, yang dimaksud dengan host adalah bagian-bagian yang akan menjadi dasar dari bentuk tulangan tersebut. Nah, kalau mengacu di dalam gambar di sini berarti yang nanti dimaksud dengan host itu adalah bagian yang atas, ya. Jadi bagian atas yang ini akan menjadi bagian yang disebut dengan host. Oke, selanjutnya saya pilih yang akan saya jadikan host pertama yang ini, oke, kemudian yang ini, oke, lalu bagian ini, oke, dan bagian yang ini. Nah, kemudian ada satu lagi ya, bagian kolom. Tetapi kalau kita melihat dari tampilan shade seperti ini tidak akan terlihat ya. Nah, saya ganti tampilannya ini harus ke wireframe. Oke, kita escape dulu. Saya ganti tampilannya ke wireframe. Nah, ini sudah terlihat ya. Nah, setelah itu saya pilih rebar lagi. Oke, klik OK lagi. Nah, jangan lupa di sini kita cek lagi ya untuk properties daripada tulangannya. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya saya klik seperti ini. Jadi didekatkan saja mouse-nya kepada bagian host, ya. Nah, kita klik seperti ini. Nah, tandanya sudah terselect host-nya itu ditandai dengan berwarna biru dan ada tanda minus di sini. Nah, kalau tanda minus sudah muncul berarti itu sudah masuk di dalam host. Nah, selanjutnya kita pilih semua bagian yang akan kita jadikan bentuk daripada tulangan. Nah, setelah selesai ini, jangan lupa bagian kolom tengah juga harus kita pilih ya, seperti ini. Nah,
Ketika sudah selesai seperti ini, semua bagian sudah terpilih seperti ini. Nah, selanjutnya yang akan kita buat adalah ini seperti ini. Saya klik lagi. Nah, selanjutnya kita akan menentukan bagian pinggir ya. Nah, bagian pinggirnya ini bisa dua sisi atau bisa empat sisi ya. Di sini. Ini saya coba dengan dua sisi ya di sini. Saya coba seperti ini. Kemudian pada bagian sampingnya juga seperti ini ya. Jadi bisa dibantu dengan menekan tab pada keyboard ya, seperti ini. Nah, jika host-host ini sudah selesai dipilih, selanjutnya pilih Star Surface. Nah, Star Surface ini berguna akan memodelkan dari mana tulangan kita akan dimulai dan di bagian mana akan diakhiri ya. Saya klik Star Surface seperti ini. Nah, saya klik bagian ini ya, yang tidak diselect di host tadi. Satu, kemudian saya pilih End Surface-nya, saya klik di bagian ini. Ya, seperti ini. Kita klik. Nah, jika sudah selesai seperti ini, ya, jangan lupa untuk hook add star-nya 135 dan hook add end-nya juga 135. Kemudian visibility state-nya jangan lupa juga dicentang ya, yang ini. Klik OK. Nah, jika sudah selesai seperti ini, langkah selanjutnya adalah klik finish seperti ini ya. Kita klik finish. Nah, maka bisa dilihat ya, di sini sudah ada satu buah tulangan. Kalau saya tampilkan ke set, nah model tulangannya seperti ini. Nah, jika satu tulangan ini sudah jadi, kita tinggal memperbanyak ya. Nah, kita kembali ke langkah yang biasanya, rebar, kemudian single layoutnya kita ganti dengan maximum spacing. Nah, kita ganti misalkan saya mau jaraknya 150 ya, seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini, model dari penulangannya sudah mengikuti bentuk daripada pondasinya ya di sini. Nah, ini sudah terlihat ya seperti ini. Kalau saya tampilkan dari tampilan lainnya, sisi lainnya juga sudah seperti ini. Jadi dia akan membentuk sesuai dengan host yang kita pilih. Nah, kita sudah menyelesaikan satu buah ya atau satu arah. Nah, kita akan buat arah selanjutnya. Nah, arah selanjutnya caranya sama. Di sini kita klik rebar, lalu kita pilih di sini surface ya. Di distribution kita pilih surface. Nah, kita pilih lagi host yang tadi kita pilih. Oke, jadi kembali lagi kita ganti ke tampilan wireframe dulu. Ya. Nah, setelah itu kita ke rebar lagi. Kemudian jangan lupa di sini kita masukkan ya hook add star-nya 135, hook add end-nya 135. Kemudian untuk visibility state-nya juga sama, klik OK. Nah, setelah itu kita pilih host-nya ya. Sini, saya utamakan ini ya, kolom ya, 1, 2, 3, kemudian ini yang keempat, ini yang ke 5 ya, ada satu lagi, 5. Nah, karena bagian yang ini sudah kita jadikan host tadi, maka bagian selanjutnya adalah sisi yang berlawanan ya. Sisi yang berlawanan. Jadi kalau modelnya seperti ini berarti yang ini saya klik ya, seperti ini. Ini saya jadikan host, bagian ini juga saya jadikan host. Setelah selesai, saya akan buat start surface-nya. Nah, start surface-nya saya mulai dari sini, kemudian end surface-nya saya mulai akhiri di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah saya akhiri end surface-nya seperti ini, kita tinggal klik finish ya. Nah, ini sudah jadi satu buah tulangan. Nah, ini tinggal kita atur rebar setnya, maksimum spacing, saya samakan jaraknya menjadi 150 ya. Ini saya atur untuk jaraknya di sini, saya klik dulu. Oke, seperti ini. Ini masih jarak 100 ya. Ini saya ganti 150. Nah, di sini kita bisa melihat modelnya. Nah, modelnya sudah cukup terlihat lebih baik ya. Di sini saya coba tampilkan shade seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi tulangannya ini secara otomatis akan mengikuti bentuk daripada surface atau hostnya ya di sini. Nah, saya coba tampilkan ke level 1 lagi di sini. Ini saya tampilkan ke wireframe. Nah, di sini sudah terlihat tulangannya ya. Tulangannya sudah terlihat. Kemudian saya tampilkan dalam bentuk potongan. Ini saya klik kanan, go to view. Nah, kita bisa lihat model penulangannya sudah rapi seperti ini. Ya, untuk section 1, kemudian untuk section 2, kita lihat juga di sini sudah rapi juga ya. Ini terakhir kita akan atur selimut ya. Kita klik, kemudian kita ke structure.
kita pilih cover, kita klik lagi. Nah, di sini saya gunakan misalkan selimutnya 50 mili ya. Nah, ini akan otomatis mengecilkan daripada bending tulangannya. Atau kita bisa atur misalkan di 40. Nah, ini bebas sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, jika sudah jadi seperti itu, langkah yang paling terakhir adalah kita klik tulangan yang ini ya. Kemudian kita pilih edit constraint di sini ya. Constraint-nya kita klik. Nah, di sini kita bisa atur ya jarak agar besinya tidak saling overlap ya. Minus 16 katakanlah seperti itu. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Oke, kita klik finish ya, seperti ini. Nah, kita lihat pada posisi gambar 3D-nya ya di sini. Kita lihat nah, modelnya sudah jadi seperti ini. Nah, demikian ini bisa kita ganti tulangannya. Misalkan saya mau ganti ke H10 bisa. Nah, ini langsung secara otomatis ya. Ini juga saya ganti ke H10 ya. Bisa kita ganti juga seperti ini. Oke, demikian tutorial dari saya. Saya harap ini bisa membantu, bisa menyelesaikan permasalahan daripada salah satu subscriber saya. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.